sekalian, perbuatan hal keadaan demikian itu perbuatannya ikhtiari. Perbuatan ikhtiari hendak menolakkan atas Mu'tazilah pada kata mereka itu bahwa hamba itu menjadikan sekalian perbuatan dirinya yang ikhtiariyah. Maka jawab kita i'tiqad, maka jawab kita i'tiqadkan perbuatan yang keluar daripada hamba itu setengahnya dengan ikhtiarnya dan setengahnya dengan ittirarnya. Ittirar lawan daripada ikhtiar. Kalau ikhtiar nampak gayanya macam dari kita sebab dijadikan Allah bersamaan dengan usaha kita, gerak kita. Dikatakan ini perbuatan Allah yang ikhtiari. Hakikatnya perbuatan Allah tapi nampaknya perbuatan kita yang ikhtiari. Disebutlah ini perbuatan hamba itu pada majaznya tetapi hakikatnya perbuatan Allah. Itu yang dimaksud Allah, wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah Muhammad, tidaklah engkau melempar, melontar di saat engkau melontar. Akan tetapi Allah lah yang melontar. Itu maknanya perbuatan yang ikhtiari. Karena perbuatan manusia ini dicipta Allah ada dua perkara, ikhtiari sama ittirari. Ikhtiari itu datang dulu kehendak di dalam baru dikerjakan. Itu namanya ikhtiari. Datang dulu keinginan. Kedua-duanya ini, keinginan itu yang datang itu dan mengerjakan itu sama-sama dari Allah. Itu makna daripada wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah melontar engkau wahai Muhammad di saat engkau melontar. Akan tetapi Allah lah yang melontar. Bukan Muhammad berubah jadi Allah. Allah di situ menceritakan ada dua bab, ada dua juzuk, dua bidang. Satu bidang ikhtiari, itulah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu bidang hakiki atau hakikat, itulah dia Allah. Kiaskan kepada yang lain. Jangan hanya itu saja, semuanya begitu. Apapun perbuatan kita yang ikhtiari, bikin macam itu. Ada ikhtiar Nabi melontarkan, melemparkan pasir di depan pintu rumah, lalu mengenai mata orang kafir yang mengintai Nabi. Ada ikhtiar Nabi. Itu yang sedang diceritakan. Siapa yang membuat melontar pasir? Siapa yang membuat pasir sampai di mata kaum kafirin? Nabi kah? Ya, dalam jawaban ikhtiar. Tidak dalam jawaban hakikat. Jadi ya dengan tidak kita pegang. Dalam ucapan, siapakah yang melontarkan pasir? Nabi. Tapi di dalam Allah. Karena Nabi tak menggerakkan tangannya sendiri. Tak mengoperasikan rohnya sendiri. Tak membuat nak kehendak sendiri. Melainkan semuanya dibagi Allah. Itulah maksud daripada wa ma ramaita idz ramaita. Tidaklah engkau melontar wahai Muhammad di saat engkau melontar. Engkau melontar tapi bukan engkau. Itu maksudnya. Walakinnallaha rama. Akan tetapi Allah lah hakikat yang melontar. Jangan hilangkan Muhammadnya. Allah saja. Jadi nanti wahdatul wujud. Jadi wahdatul wujud.
Syekh Siti Jenar. Siapa di situ? Allah. Syekh Tuan yang di situ, bukan saya, Allah. Dihilangkannya ikhtiariyah. Tak boleh. Kemudian yang kedua, ada perbuatan manusia ini yang ittirariyah. Apa itu? Tidak diusahakan, tidak diikhtiari. Contohnya, perbuatan manusia yang tidak diikhtiari, tidak diusahakannya, tapi berjalan, bekerja itu begitu. Apa itu? Apa? Jantung berdetak. Apa itu Pak Idrus? Nyawa, tarikan nafas, naik turun nafas, berkedap-kedip mata, ittirariyah. Ada di situ pekerjaan di badan manusia itu, tapi bukan dia yang mengerjakan. Apalagi bertambah tumbuhnya kuku rambut, tergilingnya makanan di perut, lalu dipisahkan. Ini saripatinya, ini sampahnya, ampasnya, ini dibuang sini, ini dikirim sini. Ada proses pekerjaan, tapi bukan ikhtiar manusia itu. Ini tidak dilibatkan Allah ikhtiar. Allah urus sendiri. Kedua-duanya ini, baik yang dilibatkan Allah ikhtiar maupun yang tidak, hakikatnya adalah Allah yang kerjakan. Itu makna yang kita dah lewat mengaji dia, wahdaniyat fil af'al. Sendiri Allah mengerjakan apapun di alam ini. Maka yaitu sangat maklum dengan musyahadah, lagi amat nyata farak perbezaan. Amat nyata perbezaan antara keduanya. Dan lagi kata musannif, fa'in, apa itu? Apa? Ya, fa'in yuthibna fabimahdil fadli, wa in yu'adzibna fabimahdil adli. Artinya, maka jika memberi pahala Allah akan kita, maka dengan semata-mata karunia-Nya. Itu hanya karunia-Nya. Apa itu karunia? Suka-sukanya. Kalau disuruhnya kita salat, puasa, zakat, haji, lalu kita kerjakan, bila dibaginya besok kita pahala dari pekerjaan ini, itu suka-sukanya. Tidak ada yang memaksa dia. Itu maksud. Itu ada di dalam i'tiqad kita. Mesti ada itu di dalam i'tiqad kita. Kita ulangi, ibu-ibu, wajib seorang mukmin ahlus sunnah wal jamaah beriktikad bahwa disuruh Allah kita puasa, salat, zakat, haji, sedekah, hindari khamar, hindari dusta, judi dan seterusnya disuruh. Kemudian kita kerjakan. Bila dibagi pahala kita nanti di akhirat lantaran mengerjakan itu hanya kemurahan. Maknanya suka-suka dia. Fadilatnya. Tidak ada yang memaksa dia. Tidak ada yang memaksa dia.
mesti kasih. Ini mesti dibagi Allah lantaran orang ini sudah kerjakan. Tidak. Satu, dan jika menyiksa ia akan kita, maka dengan semata-mata adilnya. Artinya, apabila kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tunggal ia dengan menjadikan sekalian perbuatan kita, sama ada kebajikan kita atau kejahatan kita, bila fahamlah kita bahwa Allah itu tunggal ianya dalam membikin perbuatan kebajikan di badan kita ni dan perbuatan keburukan di badan kita ni, bila betullah kita akui, itu maksud dia, Allah itu tunggal, tak berkawan, tak berserikat dengan siapapun. Kalau itulah i'tiqad kita di dalam, itu maksud. Allah itu tunggal di dalam membikin kebajikan yang keluar dari badan seorang ini atau kejahatan yang terjadi dari dia ini, dan kudrat yang baharu itu tiada memberi bekas sekali-kali, maka jikalau diberi pahala, mana tadi? Iya. Dan kudrat yang baharu itu tiada memberi bekas sekali-kali, maksudnya usaha kita itu tidak memberi bekas. Apabila percayalah kita bahwa Allah sendiri yang mengeluarkan kebajikan dari orang yang mengerjakan kebajikan, dan Allah sendiri yang mengeluarkan kejahatan dari orang yang mengerjakan kejahatan, kudrat dan iradat hamba itu tidak memberi bekas, artinya tidak bekerja sama Allah dengan orang itu dalam membuat apapun. Kalau memang seperti itulah i'tiqad kita, katanya, maka jikalau diberi pahala atas perbuatan yang kebajikan seperti taat, maka dengan semata-mata karunia jua. Dan jika disiksakan kita dengan mengerjakan maksiat, dengan adilnya jua. Karena taat dan maksiat itu perbuatan pada keduanya. Kalau begitu, maksudnya nih, tuan-tuan, kalau percayalah kita perbuatan baik dan buruk yang dikerjakan manusia itu datang dari Allah keduanya, tidak bekerja sama Allah dengan orang itu, datang dari Allah, maka ketika disiksanya siapa yang mau disiksanya, tak ada masalah, tidak bersalah dia. Ketika dibagi nikmatnya siapa yang hendak dibagi nikmat, tak ada masalah, tidak pantas digugat dia. Yang menggugat dia yang tak mengenal dia, tak tahu dia kerajaan Allah, baru menggugat hati dia. Nampalah dimasukkan Allah orang ni ke neraka? Kalau diputar Allah hatinya soleh supaya dia mengerjakan yang baik-baik, kenapa? Kenapalah diputar Allah hati orang ni jadi orang jahat sehingga dia sehari-hari mengerjakan kejahatan, sehingga di akhirat dia kena seksa? Kenapalah? Orang ini menandakan tak faham dia wilayah kekuasaan Allah. Dijawab dari uraian di atas tadi, dalam i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, wilayah kekuasaan Allah pada ikhtiar hamba, baik ikhtiar hamba yang ikhtiari dan ittirari, itu kedua-duanya tunggal Allah, tidak bekerja sama dengan manusia itu. Jadi kalau begitu orang soleh-soleh ini sedikit pun tak ada kehebatan pada dirinya lah. Allah lah yang hebat menggerakkan dia soleh. Jadi kalau begitu orang toleh, orang jahat-jahat ni, ketika kita membencinya, ketika kita menghukumnya, bukan membenci dia,
menjalankan perintah Allah, disuruh Allah, dibenci perbuatan ini. Selesai. Jadi membenci perbuatannya. Kenapa dibenci? Karena diperintah. Jadi menjalankan perintah. Jadi hakikat kebencian tak ada. Karena kalau hakikat kebencian kepada perbuatan jahatnya itu sama dengan membenci yang membuat dia pelaku kejahatan. Maling, minum khamar, tak sembahyang, benci ke tak? Maling ayam, maling sendal, benci ke tak? Apanya yang dibenci? Hah? Tidak. Jangan perbuatannya. Ujungnya ke perbuatannya, tetapi berangkatnya jangan dari perbuatan. Hah? Disuruh membenci. Mananya yang disuruh dibenci? Perbuatan. Perbuatannya yang disuruh benci, bukan uang. Ini buah daripada i'tiqad, keyakinan bahwa qadaru khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Takdir baik, takdir buruk yang dibikin manusia ini kedua-duanya tunggal Allah dalam membuat. Tidak bekerja sama antara Allah dengan orang. Tunggal Allah. Jadi kalau tunggal Allah dalam membikin orang ini jadi maksiat, tak sembahyang, tak puasa, curi, dusta, tipu, khianat, apa semua, lalu kita membencinya. Kenapa kita membencinya? Karena disuruh kita membenci. Wajib kita membenci. Karena wajib kita menjalankan perintah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wajib itu. Siapa yang tidak membencinya dengan tangannya kalau mampu, atau tak mampu dengan mulutnya, atau tak mampu dengan mulut, dengan hatinya, siapa yang tak melakukan itu, tidak beriman orang. Tengok kerasnya perintah Allah kepada kita, wajib membenci. Tetapi ketika kita membencinya, menjalankan perintah. Mana yang disuruh kita benci? Perbuatan itu, bukan orangnya. Macam mana tuan-tuan? Boleh? Sampai di situ dulu. Apabila ada soalan, dipersilahkan. Biar sikit-sikit asal dapat diamalkan. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala perbuatan baik dan buruk itu datangnya dari Allah Ta'ala. Jadi ketika kita memandang satu umpama ini, umpamakan contoh, ada maling, begal, dikeroyok, sampai mati, sampai mampus. Ketika kita mandangnya itu, semua itu perbuatan Allah. Pencurinya perbuatan, itikat Allah, dan yang memukul juga itu berarti Allah. Jadi Allah sama Allah gitu. Pandangan kita, hati kita gimana Bu ya? Baik. Ya, udah dekat itu. Tapi belum sampai. Ketika kita melihat yang kena pukul karena dia mencuri jahat, itulah perbuatan Allah yang dibikin Allah pada diri si maling tadi. Ketika kita melihat yang memukul, membakar, mengikat, apa segala macam, itulah perbuatan Allah kepada orang yang melakukan itu. Jangankan itu, tapi mulakanlah dari situ. Semua ini namanya pun qadaru khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Semua kejadian baik dalam satu detik yang sama sedunia ini. Itu maknanya. Ini baru satu je orang yang kena pukul dan yang memukul. Semua. Itu artinya qadaru khairihi wa syarrihi. Tapi kalau nak satu-satu kita urut, satulah tak apa. Satu ni dulu kita tengok. Orang yang kena pukul
beginilah takdir Allah pada dia, kemauan Allah pada dia. Jadi maling dia tertangkap kena pukul. Orang yang memukul, beginilah mau Allah pada orang ni. Arogan dia, berlebih-lebihan dia, sikit saja yang dicurinya, sebiji semangka dicurinya, dipenjarakannya. Beginilah kemauan Allah kepada orang ni. Kedua-duanya ini, sebelum dijalankan orang ini perbuatannya yang ikhtiari tadi, dibagi Allah kepada orang ini, kedua-duanya ini akal. Allah juga yang baginya ini akal ini. Lalu setelah dibagi Allah akal, akal ini dibikin Allah sifatnya muqallib, mampu memilih ini, mampu memilih ini. Itu sifat akal itu dibuat Allah. Hati itu dibuat Allah. Ada pada yang kena pukul, ada pada yang memukul. Lalu diputarkan Allah lah hati yang kena pukul ni kepada suka mencuri. Lalu diputarkan Allah lah hati yang memukul ni kepada arogan dalam memukul pencuri. Itulah yang sedang Anda tonton itu. Di mana di situ perbuatan mereka ini? Tak ada hakikat. Jadi yang sedang Anda tonton adalah af'al Allah Subhanahu wa taala. Tapi Anda tidak cakapkan. Ini pengajian tauhid. Ini yang sedang kita cakapkan ini bukan percakapan ini. Ini i'tiqad ini. Di luar majelis pengajian tauhid ini bukan sebagai percakapan tetapi sebagai keyakinan. Kalau dalam percakapan sudah diatur kita dalam bercakap, yang mengaturnya fiqh dan akhlak. Kenapa engkau mencuri? Ini hukuman. Rasakan hukuman karena engkau mencuri. Silakan. Itu aturan fikih. Tapi ketika mengucapkan itu bukan bermakna kita kenapalah dibikin Allah orang ni jadi pencuri. Bukan. Kalau dibikin Allah orang ni orang soleh-soleh, dah lewat kita tadi. Kalau dibikin Allah orang ni orang baik-baik, itu karunia Allah. Serah dia lah. Mau dibikinnya satu jadi orang baik, satu jadi orang jahat, siapa menggugat dia? Itu makna Rabbil Alamin, Raja semua alam. Tidak ada yang mengatur dia, tapi dialah yang mengatur semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah yang mana? Yang Raja, yang pengatur seluruh alam. Jadi jawabannya sedang menyaksikan af'al Allah. Saksikanlah itu. Dan teruskan itu. Insya Allah nanti Allah bagi inayah, tolongan. Makin sering kita melatihkan diri menyaksikan itu, makin faham kita. Masya Allah, betapa tak berdayanya makhluk. Jangankan saya, anak saya, istri saya, ayah saya. Jangankan semua makhluk nih, betapa tak berdayanya. Mereka hidup di dalam ketentuan yang kau buat saja ya Allah. Bila kau takdirkan hati mereka suka kepada ibadat, jadilah orang itu ahli ibadat. Bila engkau putar hati mereka jauh dari ibadat, jadilah orang itu tak beribadat. Hebatnya engkau Allah. Inilah makelamaan. Kalau begitu, yang aku masih mau sembahyang nih ya Allah, karena engkau putar ini mau sembahyang. Terima kasih ya, terima kasih ya, terima kasih ya. Di dalam berulang-ulang. Dan itulah tuntutan Allah pada kita. Makanya ada pelatihan wajib dan pelatihan sunat. Pelatihan wajib itulah 17 rakaat. Tiap hari 17 kali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak boleh kurang. Kalau kurang, fasik. Kemudian tak cukup itu ditambah yang sunat-sunat. Baca ayat sebanyak-banyaknya. Supaya menghidupkan.
Kalaupun tak dapat memahami ayat sebegitu panjang, selepas salat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hidupkan hati. Maha suci engkau wahai Allah. Apa itu maha suci? Tidak ada yang jelek. Kalau yang diperbuat Allah makhluk ini, tidak ada yang jelek. Melihatnya dari kerajaannya Allah. Kalau melihatnya dari hawa nafsu kita, iyalah banyak yang jelek. Nampalah dibikin Allah saya ini miskin ya. Padahal saya rajin juga bekerja. Yang ini nampalah dibikin Allah, sama kami rajinnya dia kaya raya ya. Ini pening kepala ini. Peninglah ini kepala. Kalau lihat dari kerajaan Allah. Pelatihan itulah yang dibuat Allah pada kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Raja Malik Yaumiddin. Engkau tu wahai Allah raja, bos. Mulai dari dulu sampai ke zaman azali, zaman tidak ada hitungan, sampai sekarang dan selamanya. Itu arti Malik, bukan Malik. Malik Yaumiddin. Isim fa'il dalam undang-undang Nahu dibangun dengan isim fa'il, mengisyaratkan kepada mulai sejak waktu yang tak ada hitungan waktu sampai sekarang dan akan selamanya. Malik Yaumiddin. Engkau tu wahai Allah raja mulai dari azali sampai sekarang dan selamanya. Wabil khusus nanti di padang mahsyar, Yaumiddin, hari kiamat. Selepas itu seterusnya raja. Engkaulah rajaku. Engkaulah yang pantas kupatuhi. Segala sesuatu perintah makhluk yang bertentangan dengan perintahmu, aku tidak patuhi. Itu arti Malik Yaumiddin. Makanya orang sembahyang lemah lembut kepada kawannya, saudaranya, sahabatnya, kalau tak bercanggah dengan syariat Allah. Itu orang sembahyang. Kalau sudah bercanggah dengan syariat Allah, dia keras, tegas, tak ada kompromi. Itu diajari Allah kita di dalam surah Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu utusan Allah. Ciri-ciri orang yang mengikut Muhammad, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, tegas, keras kepada kekafiran. Kalau sudah mulai praktek kekafiran, tegas, keras. Ucapan kekafiran, perbuatan kekafiran, sikap kekafiran, i'tiqad kekafiran. Tegas. Asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Saling kasih sayang sesama mereka. Ada kesalahan sikit-sikit, tak lama-lama langsung memaafkan. Sebab sesama mereka, sesama beriman, sesama orang yang berkeyakinan bahwa kebaikan itu bukanlah kehebatan orang nih, melainkan dibagi Allah pada orang. Kesehatan itu bukanlah kehebatannya, melainkan dibagi Allah pada dia. Saya berkeyakinan begitu, dia berkeyakinan begitu, sana begitu, sana begitu. Mukminin, itu mukminin wal mu'minat. Ruhama'u bainahum yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ciri orang beriman, tegas kepada kafir, berkasih sayang sesama mukmin, mudah memaafkan, mudah menolong. Ruhama'u bainahum yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kalau ada pun tolongnya pada orang, tak menunggu upah dari orang, tapi menunggu upah dari Allah. Kalau ada pun letihnya pada orang, tidak menunggu upah pada orang tu, tapi menunggu upah dari Allah. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Menuntut hakikat upah bukan dari makhluk, melainkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
بارك الله لكم